Di sini kita akan belajar tentang kimia di sekitar kita. A. Ilmu kimia dan peranannya. Membahas tentang ilmu kimia, pada umumnya orang akan langsung berpikir tentang bahan kimia. Bahkan, tidak jarang kita mendengar nasihat berikut. Berhati-hatilah dengan bahan kimia karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab banyak kasus yang terkait dengan bahan kimia terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahan kimia yang tidak harus dihindari yaitu sabun atau deterjen, pewangi ruangan, kosmetika, pasta gigi, dan yang lain-lain. Selanjutnya, 1. Peran ilmu kimia. Salah satu cara mengatasi pandemi COVID-19 ini ditempuh dengan menciptakan vaksin. Ada beberapa cara membuat vaksin, yaitu cara klasik dan cara baru. Cara baru membuat vaksin dilakukan dengan teknologi mRNA, yaitu membuat protein spike dari COVID-19 dengan berbekal struktur molekul asam amino dari protein tersebut. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi zat, perubahan materi zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Dengan pengetahuan tersebut, ahli kimia dapat meneliti struktur, sifat, dan cara mensintesis berbagai zat termasuk struktur protein pada virus. Kita lanjut ke metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah dalam kimia? Metode ilmiah adalah langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah langkah-langkah metode ilmiah. Dan berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Kita lanjut ke bekerja di laboratorium. Belajar kimia pada dasarnya menerapkan metode ilmiah, yaitu dalam hal melakukan pengamatan atau observasi, mengolah untuk memperoleh data, dan melakukan eksperimen di laboratorium atau praktikum. Penjelasan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Di dalam laboratorium kimia terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Berikut adalah beberapa alat-alatnya. Bahan kimia berdasarkan sifatnya. Mudah meledak, contohnya amonium nitrat, kalium klorat. Mudah terbakar, contohnya etil ether, propana, dan alkohol. Beracun, contohnya merkuri, kalium cyanida, dan timbel oksida. Kita lanjut ke gerakan kimia hijau atau green chemistry. 1. Pengertian dan prinsip kimia hijau. Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi dan menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. 12 prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan limbah. 2. Manajemen atom yang baik. 3. Proses sintetis kimia yang lebih aman. 4. Rancang bahan kimia yang lebih aman. 5. Rancang proses yang efisien yang tidak perlu. 6. Kurangi produk turunan yang tidak perlu. 7. Prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. 8. Pencegahan polusi secara real time. 9. Desain produk yang mudah terurai. 10. Gunakan katalis. 11. Gunakan bahan baku yang terbarukan. 12. Penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang aman. 2. Penerapan kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Proses kimia hijau yang biasa disebut dengan reaksi kimia yang melibatkan terjadinya interaksi atau reaksi
antara bahan kimia atau zat kimia dengan lingkungan atau zat kimia yang lain sehingga membentuk zat yang baru. 3. Kimia hijau dan isu pemanasan global. Sebuah penelitian menyatakan bahwa pada tahun 2050, sekitar 95% wilayah Jakarta Utara akan terendam. Permukaan tanah di Jakarta Utara telah turun 2,5 meter dalam 10 tahun, dan di beberapa bagian terus turun 25 cm setiap tahunnya. Penurunan ini dampak dari naiknya permukaan air laut yang oleh perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut terjadi karena mencairnya es di kutub dan akibat pemanasan global atau global warming. Inilah beberapa gambar pemanasan global atau global warming.